Kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biar kuasa firman-Mu terus bekerja sesuai yang Kau firmankan, dan itu akan terjadi pada pendengar-pendengar-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan kami yakin dan percaya pada saat hari ini Tuhan akan berbicara tentang orang benar memiliki kuasa doa yang besar, saudara. Jadi kalau kita menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan, bila kita berdoa itu ada kuasanya. Jadi ada pemulihan, ada sesuatu yang terjadi, dan dari hal yang belum ada menjadi ada, dari hal yang sakit menjadi sembuh, dari hal ekonomi yang kekurangan menjadi ekonomi yang berkecukupan, dari hal yang dulu tidak mudah mengampuni jadi mudah mengampuni, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita baca aja di dalam Yakobus pasal Yakobus 5 ayat 16 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan ya. Kita harus saling mengaku dosa dan mendoakan. Kalau kita berdoa dan mengaku dosa, maka di sini Tuhan katakan apa, saudara? Selanjutnya di sini dikatakan bahwa supaya kamu sembuh. Jadi kalau kita mengaku dosa dan berdoa di hadapan Tuhan supaya kita sembuh dari macam-macam, saudara. Yaitu tadi yang saya sebutkan di awal, macam-macam kesembuhan ya bisa terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ya, itulah makanya kita harus tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu mengaku dosa dan saling mendoakan. Saling itu tergabung satu atau yang bukan satu, lebih dari satu, saudara. Jadi menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bermanfaat sesuai karunia masing-masing. Jadi kita itu kalau lihat saudara anggota tubuh Kristus yang lain sakit, itu sama aja dengan domba yang hilang. Punya domba 100, hilang satu, yang satu yang dicari gitu loh, saudara. Makanya harus saling perhatian. Anggota tubuh Kristus itu jemaat Tuhan yang sudah percaya Yesus itu saling mendoakan. Lah, Tuhan aja sudah mengajarkan kita kasihlah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Itu kan artinya mengasihi sesama, tidak golongan kita aja, bukan yang beragama Kristen aja yang kita doain. Semua orang di dunia ini perlu kita doain, biar Tuhan sendiri yang memilih mereka untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi kita ini yang sudah dipilih harus mengasihi mereka juga, karena Tuhan Yesus karena belas kasihan akan dunia ini ya, maksudnya orang-orang yang ada di dunia ini karena kasih Tuhan akhirnya dia rela korban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang yang mau percaya kepadanya. Begitu intinya. Jadi di sini kata-kata saling itu adalah ya saling itu mengertilah, saling mengerti gitu ya. Saling itu dua orang, pasti lebih dari dua orang. Jadi harus saling mengerti, harus saling memahami gitu ya, supaya kita sembuh, saudara. Tapi pertama kali kita harus mengaku dosa. Kalau kedagingan kita dikuasai oleh kedagingan, kita harus mengaku dosa dan kita saling mendoakan supaya kita sembuh. Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi intinya doa orang benar itu doa orang yang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan dia berjalan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan padamunya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu adalah kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Allah itu roh, Allah itu kasih, Allah itu sudah menjelma manusia menjadi Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi intinya kalau doa orang yang benar itu orang yang dibenarkan itu orang yang berjalan dalam firman Tuhan atau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu adalah roh yang menuntun kita dalam keseluruh kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan. Ya, bila orang itu sudah benar, yaitu berjalan sesuai firman, tidak menyimpang ke kanan ke kiri seperti Yosua 1 ayat 8 dan bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan, maka apa yang dikerjakannya pasti berhasil dan beruntung. Nah, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya kalau kita ikut Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang besar. Kalau kita sudah mengaku dosa, ya toh, diampuni sama Tuhan, kemudian
kita mendapat keselamatan dari Tuhan, dan kita dibenarkan. Karena setiap orang, setiap lidah mengaku, setiap orang percaya dibenarkan dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus Tuhan, akan diselamatkan. Nah, intinya begitu saudara. Jadi firman ini sangat besar kuasanya. Kalau kita mau mengaku dosa kita dan menyadari bahwa kita memang sebelum kenal Yesus Kristus Tuhan, sebelum jalan dalam kebenaran, kita adalah orang-orang berdosa. Dan kita berdoa supaya kamu sembuh, supaya kita dapat dipulihkan dari apapun. Sembuh itu dari macam-macam saudara, dari ekonomi, dari tidak bisa ngampuni orang lain, ya, merasa benar sendiri, terus sembuh dari kekurangan kita, kelemahan kita yang tidak bisa berjalan di dalam roh bersama Tuhan, itu akan dipulihkan semuanya Tuhan, diperbarui, ya toh. Dan kita akan, kalau kita berdoa terhadap orang lain itu belum mengenal Tuhan Yesus, itu dosanya akan diampuni. Itu ada ayatnya ya. Terus kemudian kalau dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi, ya nanti dia akan bertanggung jawab secara pribadi. Nah, itu intinya seperti itu saudara. Jadi ayat firman Tuhan ini sederhana. Kalau kita mau memiliki doa yang kuasanya besar dan menghasilkan kesembuhan, yaitu harus kita mengaku dosa dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Cuma 2 poin ya di sini dikatakan mengaku dosa, dan 3 poin: mengaku dosa, berdoa, dan menjadi orang benar. Itu akan membuat kuasa doamu menjadi besar dan kamu bisa menyembuhkan siapapun, ya, diri kamu sendiri dan orang lain itu pasti disembuhkan sama Tuhan. Asal kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, pasti pemulihan itu ada terjadi ya atas kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kuasa firman-Mu yang sederhana pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mau mengaku dosa kita kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, dan mau berdoa setiap saat, setiap waktu, tidak jemu-jemu. Dan kami yakin kalau Roh Kudus tuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang Kau benarkan, dan pemberian iman-Mu sudah kepada kami ini menjadi kami orang-orang benar, maka kuasa doa kami, apapun yang kami doakan itu akan menjadi perubahan yang nyata, dari tidak ada menjadi ada, dan dari yang dosa menjadi benar Tuhan, dan sebagainya Tuhan. Pokoknya ada pemulihan, ada perubahan, ada pembaharuan, dan yang terbaik yang Kau lakukan terhadap kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya semua sudah Kau kerjakan dalam kesempurnaan-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah mendengar kuasa firman-Mu saat ini melalui YouTube, melalui media yang lain, dan mereka akan mengalami pembaharuan rohani setiap hari, setiap waktu, dan tidak dikuasai oleh kedagingan lagi. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa kami sambut hari-hari bersama dengan Engkau. Bahkan yang tak sempat kami pikir, renungan, rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami serahkan semua tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.